Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kembali kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan namanya di pagi yang indah ini. Kita bersyukur bersama-sama bisa diberi kesempatan untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berlutut untuk memuji dan memulai ibadah kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Glory, haleluya Tuhan. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan di awal minggu pertama di bulan Mei, bahwa anugerah yang Allah berikan kepadamu begitu luar biasa. Dia tetap menyertai-Mu agar Engkau memiliki damai sejahtera itu. Dan oleh sebab itu tengadahkan tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah awal bulan kami kepada Engkau Tuhan di minggu pertama di bulan Mei ini. Kami percaya Engkau terus memberikan kepada kami sukacita-Mu pada setiap pribadi kami yang hari ada di rumah masing-masing. Kami percaya Bapa, mukjizat-Mu akan terjadi untuk bangsa dan negara kami Tuhan menghadapi wabah COVID-19 ini. Berkati setiap pribadi kami Tuhan. Beri kekuatan, sukacita, damai sejahtera pada hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami minggu ini kepada Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap pribadi kami, pulihkan kami, perbarui hati kami. Dan kami percaya di dalam-Mu Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau berikan damai dan sejahtera. Engkau cukupkan segala keperluan hidup kami Bapa. Engkau berkati setiap pergumulan kami di masa susah dan sulit ini Tuhan. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami
hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali kita mengadakan ibadah lagi, walaupun secara online, tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap hadir di dalam setiap ibadah kami. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan segera menyembah Tuhan. Kita akan segera datang dan bersujud di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku, ku
Tuhan
kita selebar-lebarnya, sehingga kita dapat menerima setiap ajaran Tuhan. Terima kasih Bapa, lembutkan hati kami Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu.
firman-Mu Bapa. Berkati setiap hati, berkati setiap telinga yang mendengar Tuhan, agar kami dapat dengar terhadap firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini masuk pada minggu pertama di bulan Mei. Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan terus kita rasakan di tengah-tengah keterbatasan kita untuk bertemu bersama-sama, bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kita bersyukur juga karena justru kita semakin erat dalam cinta kasih Tuhan, dalam tali kasihnya yang begitu kuat, sehingga kita bisa bersama-sama kembali bisa memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Bila Bapak Ibu sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan yang pada pagi hari ini dikumandangkan kepada kita semua, pada setiap pribadi kita yang hadir dalam setiap ibadah di mesbah keluarga masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar setiap hati dipulihkan, merasakan anugerah damai sejahtera-Mu, kekuatan dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah pada setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu pada hari-hari terakhir ini kehidupan terasa semakin terbatas, terasa semakin sulit. Rasa khawatir dan kecemasan semakin meningkat, karena setiap kali kita mendengar berita terus ada penambahan jumlah korban yang positif pada COVID-19. Tentu kita bertanya, kapan ini akan berakhir? Bahkan ada yang memprediksi sampai akhir tahun 2020 ini. Begitu banyak yang mencemaskan hati kita, begitu banyak yang menggentarkan hati kita. Bahkan segala segi kehidupan kita sudah mulai terpengaruh, termasuk secara ekonomi maupun secara psikologis. Sudah semakin hari semakin berat. Dan kita melihat ayat yang kita baca dalam renungan kita pada pagi hari ini dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 mengajarkan kepada kita, begitu Kristus memberikan pertolongan kepada kita, begitu Allah mengasihi kita, saya dan saudara semuanya pada pagi hari ini. Bapak Ibu harus mengetahui, tidak ada manusia yang tidak takut dalam hidup ini. Semua manusia pasti memiliki rasa takut, cuma kadarnya berbeda-beda. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Alkitab ada kalimat jangan takut atau tidak takut sebanyak 360 kali muncul di dalam Alkitab. Mirip
seperti jumlah hari dalam setahun, 365 hari. Artinya Alkitab mau mengatakan kepada kita, jangan takut setiap hari satu kali. Mengingatkan kepada kita tidak boleh takut di dalam kehidupan ini, tidak boleh gentar di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Muncul 365 kali di dalam Alkitab. Yang kalau dihubungkan dengan hari-hari kita dalam setahun 365 hari. Setiap hari Allah berpesan memperingatkan kepada setiap orang-orang yang percaya, jangan takut. Allah yang Maranatha, Allah yang Immanuel, setiap hari dimunculkan dan diingatkan kepada kita. Mengapa Allah begitu sayang dalam kehidupan kita? Karena banyak hal yang bisa saja membuat orang takut di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat rujukan ayat dalam kitab Ayub pasal 3 ayat yang ke-25, Ayub pasal 3 ayat yang ke-25, silakan perhatikan dan buka Alkitab kita. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Semua orang punya rasa takut, semua orang punya ketakutan. Bahkan ketakutan itu bisa membinasakan seseorang. Kita lihat Lukas pasal 21 ayat 26. Silakan buka kembali Alkitab Bapak Ibu dan Saudara. Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Kita akan perhatikan ayat ini, dan biarlah kita bisa melihat bahwa ketakutan itu bisa membuat orang binasa. Demikian ayat firman Tuhan. Orang akan mati ketakutkan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudara perhatikan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan yang berlebihan. Dalam kitab Ayub tadi, apa yang kita takutkan itu yang akan menimpa kita, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi pesan bagi renungan kita pada pagi hari ini, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir tentang apapun yang akan engkau makan dan minum, tentang apapun yang akan engkau perjuangkan, yang engkau usahakan hari ini, termasuk dengan banyak berita-berita yang menakutkan hari ini. Kejahatan begitu luar biasa. Dulu ada istilah orang kaya baru, sekarang banyak istilah orang miskin baru. Dulu ada namanya residivis, dulu adanya napi, dulu adanya penjahat kambuhan, sekarang ada namanya penjahat baru atau namanya penjahat dadakan. Kenapa terjadi demikian? Karena segala segi kehidupan ini sudah terganggu gara-gara si COVID-19. Orang mulai cemas, dan cemasnya pun berlebihan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat renungan kita pada pagi hari ini, pada ayat yang ke-8, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih. Jangan takut, kenapa? Karena Allah sudah memilih kita, memilih dan mengamankan kita. Naik lagi predikatnya, engkau yang telah kuambil dari ujung bumi, ayat yang ke-9. Tentu kalau kita sudah dipilih, sudah diambil. Dan lebih hebatnya lagi, kupanggil dari penjuru-penjurunya. Kata ayat yang ke-9, kata kupanggil ini Bapak Ibu, itu berkaitan dengan perjanjian yang dituangkan di dalam satu surat. Kalau nggak salah di dalam pengadilan, termasuk di dalam sekolah, studi di universitas yang bagus, ataupun di tempat-tempat kerja, ada namanya satu surat atau yang disebut dengan surat panggilan kerja, surat panggilan untuk masuk sekolah, surat panggilan peringatan.
Kata panggil di sini bukan hanya berkaitan dengan suara, tapi berkaitan dengan kekuatan hukum, di mana Allah sudah memanggil kita. Kenapa dipanggil? Karena sudah terpilih. Terpilih artinya melewati ujian, melewati berbagai macam rintangan, melewati berbagai macam kemasalahan dalam hidup kita. Termasuk banyak-banyak orang yang hari ini mendengar tentang Tuhan Yesus, tapi tidak semua mengerti tentang Tuhan Yesus. Mendengar keselamatan, tapi tidak semua mengerti tentang keselamatan. Sehingga jangan heran, banyak orang Kristen akhir-akhir ini mengerti, memahami kekristenannya hanya sebatas mengenal saja. Dia tidak mengerti bahwa dia sudah dipilih, sudah diambil, diangkat menjadi anak Tuhan. Hal inilah yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saya dan semua kita yang hadir di rumah masing-masing harus memahami bahwa kita sudah dipilih Tuhan, sudah diambil, dinaikkan derajat menjadi anak Tuhan, dipanggil dari kegelapan kepada terangnya aja. Untuk masuk kemana? Masuk di dalam kekuasaan Tuhan, masuk dalam kedaulatan Tuhan yang memberikan apa? Memberikan kedamaian. Pada ayat yang ke-10, janganlah takut, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Allah memanggil kita untuk membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kematian itu hanya fase dari hidup manusia, bagian dari hidup manusia. Kesulitan, kesusahan, kekhawatiran, kecemasan itu juga bagian dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, percayalah kepada Tuhan, karena Allah sudah memanggil kita, memilih kita untuk menerima damai sejahteranya itu. Jangan takut, jangan bimbang. Banyak hari ini berita yang membingungkan, berita yang mengkhawatirkan, penuh dengan sesuatu yang membuat orang tidak punya kepastian. Di grup WhatsApp, di Twitter, Instagram, media online yang lain, membuat kita ragu benar apa tidak beritanya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, jangan sampai kita seperti dalam firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 21 ayat 26 tadi. Karena kecemasan membuat kita mati, karena ketakutan membuat kita mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu menurunnya imun atau pertahanan tubuh manusia adalah karena kecemasannya, karena ketakutan yang berlebihan. Imun tubuh kita bisa jatuh. Agar imun tubuh kita kuat, bukan hanya perlu vitamin, bukan hanya makanan yang seimbang, tapi juga secara psikologis dari kerohanian kita tetap percaya pada Kristus sehingga kita berani menghadapi segala persoalan hidup ini, termasuk dalam wabah ini, termasuk banyak kekurangan dan keterbatasan kita. Kalau kita percaya akan kuasa Tuhan, imun kita, kekuatan tubuh kita akan meningkat. Kenapa? Karena kuasa Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Sebetulnya pada pagi hari ini jangan bimbang, harus teguh. Karena orang yang bimbang itu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa di dalam hidup ini. Jika kita ragu, jika kita cemas, jika kita takut, kita akan binasa dalam hidup ini. Kita akan gagal dalam hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya akan kuasa Tuhan, tetap percaya akan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Jangan pernah takut. Ayo mengatakan apa yang kau takutkan, yang kau cemaskan itu yang mendatangimu. Karena akhirnya kita akan beriman pada ketakutan itu. Allah memberikan kepada kita semua roh keberanian, roh yang mampu untuk menguasai dunia ini, bukan dikuasai oleh dunia ini, bukan ditaklukkan oleh dunia ini. Karena perintah Tuhan kepada saya dan saudara, taklukkanlah bumi ini.
Taklukkanlah dunia ini. Allah menciptakan kita menjadi orang-orang pemberani dalam hidup ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu, di mana kita yang hari ini masih merasa takut dan cemas dengan wabah ini, katakan dalam nama Yesus, enyahlah ketakutan dan kecemasan. Bila pada pagi hari ini kita merasakan khawatir tentang ekonomi kita, sandang pangan kita, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau cukupkan hal kekhawatiran, hal ketakutan tidak ada lagi, karena Allah yang mencukupkan, karena Allah yang menyediakan untuk saya dan saudara agar bisa melewati masa-masa sulit. Kita percaya kuasa dan mukjizat Tuhan masih akan terjadi. Percayalah, mukjizat Tuhan itu nyata. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap percaya kuasa Tuhan. Kita tetap percaya berkat dan anugerah Tuhan terus nyata di dalam setiap kehidupan pribadi kita. Jangan pernah takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus menopangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan pernah takut, karena setiap hari firman Tuhan berkata jangan takut. Hilangkan rasa kekhawatiran dan kecemasanmu. Tuhan akan memberikan ketenangan. Tuhan Yesus Kristus akan mencukupkan keperluan sandang panganmu. Di masa sesulit ini, tetap percayalah pada kedaulatan Tuhan. Tetap percayalah akan mukjizat Tuhan. Engkau yang khawatir akan ekonomi keluargamu, engkau yang khawatir tentang kesehatanmu, engkau yang khawatir tentang masa depanmu, ingat, Allah sudah memilihmu dari sekian banyak manusia di muka bumi. Allah sudah mengangkat engkau menjadi anaknya dan menetapkan engkau untuk dipanggil sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendak Allah adalah kehendak damai sejahtera yang memberikan engkau ketenangan dalam hidup ini. Jangan pernah takut menghadapi seluruh persoalan hidupmu. Kristus yang sanggup
Kristus yang berdaulat, yang mengatur seluruh hidup ini. Percayakanlah hidupmu kepada Dia. Bapa yang baik yang mengasihi kami, kami bersyukur Bapa, di minggu pertama ini, di bulan Mei, kami masih bisa merasakan anugerah-Mu. Termasuk hari ini Tuhan, kami diberitahukan, diperingatkan bahwa setiap hari ada kehadiran-Mu, eksistensi-Mu dalam kehidupan kami, keberadaan-Mu dalam setiap segi kehidupan kami. Sepanjang hari yang kami lewatkan, ada Engkau ya Bapa. Kami bersyukur, kami diajarkan untuk tidak gentar menghadapi hidup ini, untuk tidak takut menghadapi wabah ini Tuhan. Kami menyerahkan segenap pergumulan kami, sandang pangan kami, ekonomi keluarga kami, usaha kami, keluarga kami dan kesehatan kami, masa depan kami kepada Engkau Bapa. Begitu luar biasanya Engkau dalam hidup kami. Yang menyerahkan segenap hidup kami kepada Engkau. Kayak berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, Kau pulihkan Bapa. Pulihkan ya Bapa. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan segenap hidup kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan satu pujian di bawah kepak sayapmu. Aku
bahwa kepala yang tiada daya Bapa. Engkau mendekati mereka Yesus, Engkau beri kesembuhan, Engkau beri tenaga ya Bapa. Engkau berikan damai sejahtera Yesus, supaya dapat memimpin bangsa kami Tuhan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini ya Bapa Yesus. Engkau berkati wabah COVID-19 ini akan cepat selesai Bapa. Engkau berikan tolong campur tangan atas kami senantiasa Bapa, untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk ekonomi jemaat kami Bapa, jemaat GPI kita dari Virgo ini, di mana COVID-19 ini Bapa, banyak hal-hal yang dalam mengucap perekonomian Indonesia Bapa, untuk ekonomi jemaat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, segala pertumbuhan ekonomi kami Bapa, kami serahkan kepada nama-Mu Yesus. Kiranya Kau cukupkan segala perekonomian kami Bapa, menjadi kebutuhan kami Yesus, menjadi keperluan kami Tuhan Yesus. Sekiranya apa setiap hari apa yang kami makan, apa yang kami minum, dan berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Engkau berdoa untuk pembangunan gereja kami Tuhan Yesus, ke gereja GPI kita dari Bogor maupun kecamatan Bapa ini Bapa, kami akan percaya Tuhan Yesus, Kau selalu senantiasa memberkati pembangunan gereja kami Bapa. Segala dana-dana yang kami butuhkan Kau cukupkan Bapa, segala proyek-proyek anak gereja yang salah diberikan kepada majelis pencernaan Tuhan Yesus selalu umat-Mu yang Kau cukupkan pembangunan gereja kami Bapa. Berilah kami berdoa untuk jemaat-jemaat gereja GPI kita dari Bogor yang masih sakit, untuk Ibu Sulis yang akan dioperasi tanggal 14 Mei. Ini Engkau semua melancarkan semua operasi Bapa. Selama proses yang Kau lancarkan Yesus, Kau berikan damai sejahtera Bapa, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan ya Bapa. Kita terus lancarkan operasi Ibu Sulis ya Bapa Yesus. Dan juga Engkau berkata berkati Tuhan untuk Ibu Yohana, untuk Ibu dan Ibu Yohana, yang Engkau berkati supaya apa yang Ibu dan Ibu Yohana itu perlukan Bapa, yang Kau cukupkan itu dari segala biaya operasinya, dari segala biaya pemulihannya Bapa, yang Kau cukupkan Bapa. Engkau berikan pemulihan Yesus, amin ya Tuhan. Yang Engkau berkati berdoa untuk Ibu Indah dan Bapak Sini pada Yesus, mengenai masa saya sakit, mengenai yang ia perlukan Bapa, yang Engkau berikan kelegaan Yesus, Engkau berikan pemulihan Bapa. Kiranya Engkau lebih bekerja sama dokter Bapa, kiranya kesembuhan mengalir atas jemaat GPI dan Virgo yang masih sakit Bapa Yesus. Dan juga tidak lupa kami berdoa untuk petugas medis Tuhan yang selalu menjadi garda terdepan untuk menangani wabah COVID ini Yesus, untuk jemaat dari GPI dari Virgo untuk Dr. Tasya, Yesus saudara Novita Yesus, kiranya Engkau berkati mereka senantiasa ya Bapa. Kiranya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka perjuangkan hanya kesalahan daripada nama-Mu saja Yesus. Engkau berikan kekuatan Bapa, Engkau berikan damai sejahtera Yesus. Engkau selalu senantiasa melindungi mereka semua Bapa. Kiranya damai sejahtera mereka senantiasa merengkuti setiap mereka Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan juga Engkau berkati untuk persembahan yang telah kami berikan Bapa. Kiranya dari tangan-tangan yang beri Tuhan Yesus, Engkau cukupkan setiap apa yang kami berikan Bapa, hanya busuk dapat memulai kerajaan-Mu ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan dari Bapa kebasiran kami, yang firman-Mu ini dapat menjadi rema ke depan kami Bapa. Yang apapun yang Kau ada pada Bapa dengan Yesus, kita selalu pada Yesus saja Bapa. Dan kami juga terus campur tangan senantiasa untuk pelayanan diri dan kami Yesus, maupun di tengah wabah ini Bapa, kami akan percaya Tuhan untuk membantu pelayan-pelayan-Mu yang terus bekerja keras untuk mendapat keahlian-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, segala doa usaha yang kami menyerahkan nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang sekali lagi untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan sekali lagi. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
hari kita akan mengakhiri ibadah minggu pertama kita di bulan Mei ini. Tetap percaya akan kedaulatan Tuhan dan jangan pernah takut akan segala sesuatu yang kau gumulkan hari ini. Biarlah Kristus Yesus memberikan kepadamu sukacita, damai dan sejahteranya. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari semua bangkit berdiri dengan mengadakan tanganmu. Tetap percaya kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih, damai dan sukacita serta persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, memberkati setiap pergumulanmu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.